Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas soal TWK Subtes Implementasi Pancasila teman-teman. Kali ini pejuang LIP CPNS akan membahas soal implementasi UUD 1945. Oke, langsung ke soal nomor 1 teman-teman. Nah, alinea keempat pembukaan UUD 45 memuat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara Indonesia. Salah satu implementasi nyata dari fungsi dan tujuan negara Indonesia yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kebijakan nasional saat ini adalah seperti biasa sebelum dibahas, teman-teman kerjakan dulu baik di pikiran, tulisan, maupun di kolom komentar, teman-teman. Yang A. Kewajiban memberikan bantuan modal usaha bagi lulusan sarjana baru. Bukan, teman-teman. Ini bukan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini memberi pekerjaan tentunya, teman-teman. Lebih masuk ke memajukan kesejahteraan umum, teman-teman. Kemudian yang B, pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Nah, ini dia teman-teman. Mengenai pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu adalah menggencarkan pendidikan, teman-teman. Jadi B bisa kita simpan dulu untuk jawabannya, teman-teman. Yang C, pemberian fasilitas gawai dan internet gratis bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Ini bisa, teman-teman. Tapi tanpa tata kelola yang baik, gawai dan internet pun tidak akan berguna, teman-teman. Jadi harus dengan pengelolaan yang baik, teman-teman. Yang D, penghapusan sistem ujian di seluruh jenjang sekolah untuk mengurangi beban psikologis. Ini juga kurang tepat karena justru dengan ujian kita bisa tahu kemampuan siswa-siswa kita, teman-teman, mahasiswa kita, dan untuk sejauh mana mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya, teman-teman. Yang E, pembatasan pendirian perguruan tinggi swasta demi menjaga mata lulusan nasional. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena dengan pembatasan pendirian tidak ada kaitan langsung dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman. Oke, kita cek jawaban lengkapnya, teman-teman. Nah, implementasi dari frasa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekedar tugas moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat pemerintah. Dalam dinamika SKDTWK, pertanyaan ini dikaitkan dengan kebijakan real konstitusional saat ini. Bentuk implementasi paling nyata dari amanat ini dalam UUD 45 hasil amandemen adalah pasal 31, teman-teman. Khususnya mengenai kewajiban negara mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD, teman-teman. Melalui kebijakan mandatory spending 20%, anggaran pendidikan ini negara berusaha memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah, hingga beasiswa LPDP, teman-teman. Cita-cita alinea keempat ini turunkan menjadi kebijakan struktural untuk memotong mata runtutan kemiskinan lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pilihan B adalah jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman, jadi jawabannya yang B. Next ke soal nomor 2. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45, selain mengesahkan UUD 45, juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Mengapa pembentukan KNIP ini menjadi hal yang sangat krusial dan tidak dapat ditunda di awal berdirinya negara? Oke. Ini juga jangan lupa dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman, baik di pikiran, perkataan maupun kolom komentar, teman-teman. Nah, yang A, sebagai lembaga legislatif sementara yang mendampingi dan mencegah absolutisme kekuasaan presiden sebelum terbentuknya MPR atau DPR. Nah, ini tepat sekali, teman-teman. Tepat sekali. Jawabannya yang A, teman-teman. Sebagai lembaga legislatif sementara. Tapi kita cek B, C, D, E, barangkali ada yang lebih tepat lagi, teman-teman. Nah, kita cek yang B. Sebagai badan militer resmi yang bertugas mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer asing. Bukan, teman-teman, bukan badan militer. Yang C, untuk mengambil alih seluruh aset-aset ekonomi milik pemerintah kolonial Jepang dan Belanda secara hukum. Ini bukan, teman-teman, ini namanya nasionalisasi, tapi ini bukan mengenai nasionalisasi, teman-teman. Ini tentang KNIP. Oke, lanjut yang D, untuk menyusun struktur pemerintahan daerah dan menunjuk para gubernur seluruh wilayah Indonesia. Ini tidak ada kaitannya, teman-teman, dengan KNIP.
Kemudian yang E sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi mengadili para pengkhianat bangsa dan sisa-sisa tentara sekutu. Ini juga bukan, teman-teman. Oke, jadi jawabannya kita lihat di pembahasan panjang. Nah, dalam narasi sejarah dan tata negara, KNIP dibentuk untuk menjaga terjadinya absolutisme atau diktatorisme kekuasaan di tangan presiden, teman-teman. Tanpa adanya DPR dan MPR yang belum sempat berproses lewat pemilu, Presiden Soekarno saat itu memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, eksekutif sekaligus legislatif. Hadirnya KNIP yang kemudian melalui maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 45 diberikan kekuasaan legislatif penuh untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara yang menjadi bukti bahwa Indonesia sejak awal berdiri berkomitmen pada sistem demokrasi dan prinsip pembagian kekuasaan, bukan sistem monarki ataupun otoriter. KNIP juga berfungsi sebagai representasi awal rakyat Indonesia dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan baru yang saat itu masih rawan diguncang oleh kembalinya pasukan sekutu dan Nica, teman-teman. Dengan demikian pilihan A adalah jawaban yang tepat. Oke, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Nah, next ke soal yang terakhir, teman-teman. Nomor 3. UUD 1945 setelah amandemen menegaskan pembagian kekuasaan yang lebih ketat termasuk lahirnya Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung. Meskipun keduanya berada dalam ranah kekuasaan kehakiman, bagaimana perbedaan mendasar kewenangan keduanya dalam melakukan pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, teman-teman. Oke, kita cek satu persatu, teman-teman, antara A, B, C, D, E. A. MA menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Salah, teman-teman. MA harusnya, ini tugasnya MK, teman-teman. MK menguji undang-undang. Ini salah, teman-teman. Maaf, teman-teman. Harusnya MA menguji undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi, teman-teman. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu MK. Kemudian kita cek yang B. MA menguji peraturan daerah terhadap peraturan presiden, sedangkan MK menguji peraturan pemerintah terhadap undang-undang. Ini juga salah, teman-teman. Yang C, MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, betul ini, teman-teman. Ini baru jawaban yang tepat, yang C, teman-teman. Tapi kita cek dulu yang DE-nya juga, teman-teman. MK menguji seluruh produk hukum yang dibuat oleh eksekutif. Tidak ada sangkut pautnya, teman-teman, kurang tepat. Sedangkan MA menguji seluruh produk hukum yang dibuat oleh legislatif, ini juga jelas kurang tepat, teman-teman. MK memiliki wewenang menguji peraturan tertulis, sedangkan MA hanya memiliki wewenang menguji hukum adat. Ini juga kurang tepat, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Tapi kita cek pembahasan lengkapnya, teman-teman. Nah, pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review dibagi secara tegas antara MA dan MK guna menghindari tumpang tindih tata kelola hukum, teman-teman. Berdasarkan pasal 24A dan pasal 24C UUD 45, pembagian fungsi pengujian tersebut didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atau nilai dasar yang dijamin di dalam UUD 45, maka masyarakat mengajukannya ke MK. MK bertindak sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi, teman-teman. Kemudian yang Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Artinya jika ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi, maka pengujian dilakukan oleh MA. Jadi tepat ya, teman-teman, jawabannya yang C. Oke, teman-teman, sekian saja pembahasan soal implementasi Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jangan lupa cek video kita yang lain, teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.